Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya hadir di sini. Jadi perkenalkan, saya Ami dari Sekolah Pairat. Sekolah Pairat itu sebuah art class yang sekarang lagi dilakukan secara online karena kebetulan lagi masa pandemi ini kan. Nah, di kesempatan kali ini saya mau sedikit kasih berbagi sedikit tentang kolase yang bisa dibikin di rumah bareng anak-anak gitu. Karena ini kenapa harus kolase tadi seperti yang Kak Diah sebutkan, karena bahan-bahan untuk kolase ini bisa didapatkan dengan mudah di rumah gitu loh. Jadi boleh ke slide yang pertama Kak Diah. Nah, ini dia. Jadi saya mau jelasin dulu kolase itu apa. Mungkin sebenarnya udah pada tahu ya. Jadi kolase itu adalah salah satu bentuk media ekspresi atau karya seni dengan menggunakan teknik menempel. Nah, di dalam kolase ini itu terdapat berbagai keragaman. Kita bisa masukin banyak ide, bentuk, kemudian material dalam satu bidang. Lalu kita lihat nih, kolase dan mozaik itu berbeda. Dia adalah, selama ini kan kadang kita suka bingung ya, kolase itu mozaik apa bukan sih gitu. Ternyata itu berbeda dari segi sejarahnya pun berbeda, dan sebenarnya dari teknik dan hasil karyanya pun berbeda. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh kolase. Saya ambil 3 contoh aja. Ini ada paper kolase, itu kolase yang menggunakan bahan kertas dalam pembuatannya. Lalu ada fabric kolase, ini kolase yang menggunakan bahan kain. Kemudian ada mix media kolase. Jadi kolase juga tidak hanya bisa dibuat dengan kertas aja, bisa juga dengan benda-benda temuan di rumah. Misalnya bisa masukin mainan anak, misalnya dimasukin ke dalam, ditempel gitu di karyanya, atau daun kering, atau misalnya ranting kayu, makanya disebut sebagai mixed media kolase. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya mau sedikit presentasi tentang bermain kreatif dengan kolase bersama anak-anak di rumah ala Sekolah Pairat. Jadi di sini anak-anak akan diajak membuat seni kolase yang terinspirasi dari seniman kolase. Perlu diketahui kalau kelas online kami ini diadakan melalui aplikasi WhatsApp. Jadi komunikasinya dilakukan dengan cara pemberian video, kemudian foto, sharing voice note, dan juga teks. Nah, ini di screen kita lihat. Yang pertama, di kelas Sekolah Pairat itu, saat kita mengenalkan seni kolase kepada anak, kita ambil dulu seniman inspirasi. Di sini saya ambil seorang seniman dan juga sekaligus penulis buku anak, namanya Eric Carle. Kita kenalkan dulu ke anak-anak. Siapa sih Eric Carle itu? Terus gimana sih karya-karya dia? Sekaligus kita jelasin dulu secara sederhana kepada anak-anak seni kolase itu apa lewat karyanya Eric Carle. Nah, setelah pemaparan biografi singkat dan sederhana, saya juga suka kasih storytelling ke anak-anak. Karena kebetulan seniman Eric Carle ini punya banyak karya buku anak-anak, jadi saya perlihatkan dan bacakan salah satu buku karya Eric Carle. Jadi saat storytelling pun anak-anak bisa sekalian mengamati karya kolase itu kayak gimana sih gitu. Jadi mereka bisa sambil pengetahuan literasinya bertambah, juga sambil bisa bisa mengamati seni kolase itu seperti apa. Nah, ini bahan dan alat yang dipergunakan ini sangat sederhana banget karena kita mau bikin paper kolase, jadi kita butuh kertas. Kertasnya bisa pakai kertas apa aja, kertas bekas print out, kertas koran, kertas polos biasa, kertas bekas. Jadi benar-benar
kita bisa pakai apa aja deh yang ada di rumah, memanfaatkan bahan yang ada di rumah. Kemudian kita butuh pewarna untuk bikin tekstur nanti di atas kertasnya. Bisa pakai krayon, bisa pakai cat, atau bisa pakai pewarna alami. Itu bisa pakai bahan-bahan itu. Kemudian tentu saja butuh gunting dan juga lem untuk menempel. Oke, selanjutnya setelah tadi anak-anak diberi pengantar tentang biografi singkat seniman dan juga ada storytellingnya, lalu saya suka share video tutorial tentang pembuatan seni kolase yang terinspirasi oleh Eric Carle. Jadi anak-anak dikasih video, nanti kita akan lihat bersama ya videonya seperti apa yang biasa saya suka buat di kelas. Setelah anak-anak mengamati video tutorialnya, anak-anak tuh dipersilahkan untuk membuat karya kolase dengan interpretasi mereka sendiri. Jadi mereka tidak harus membuat karya yang sama persis dengan video tutorialnya. Jadi itu cuma untuk inspirasi cara pembuatan aja gitu. Nah, setelah itu, selama proses berkarya di rumah, anak-anak bisa berbagi foto atau video saat mereka berkarya dan mereka boleh bertanya juga. Nah, setelah proses mereka berkarya, di akhir kelas, anak biasanya membagi foto hasil karya. Lalu mereka bercerita dan mempresentasikan hasil karyanya lewat teks atau video atau voice note. Jadi anak-anak tuh nggak sekedar bikin lalu selesai, tapi mereka juga dilatih untuk menumbuhkan rasa percaya diri terhadap karyanya. Jadi mereka nggak takut karyanya jelek atau karyanya kurang bagus. Kita menanamkan bahwa setiap karya itu unik gitu. Apapun yang kamu bikin itu adalah hasil karya kamu dan kamu harus menghargainya gitu. Nah, ini ada salah satu contoh hasil karya seni kolase yang di kelasnya Sekolah Pirate. Ini ada karyanya Fahri, umur 5 tahun. Dia buat seni kolase ini hasil dari pengamatan dia, interpretasi dia terhadap video yang tadi. Dia ceritanya dia bilang buaya yang sedang berenang di laut katanya. Dia bikin karya dengan cerita interpretasi dia sendiri. Kemudian ada lagi yang selanjutnya, salah satu contoh karyanya, ini karyanya Hiro, 5 tahun juga dia buat mix up animal dengan tema ini tokoh kesukaannya dia gitu. Dia punya cerita. Jadi anak-anak tuh punya cerita sendiri gitu dengan karyanya dan belajar untuk mengungkapkan karya mereka. Nah, lalu selanjutnya kemudian ada ini karya dari Nagata, 5 tahun. Kak Diah, boleh tolong dibantu slide selanjutnya. Nah, ini. Dia juga bikin mix up animal dia. Jadi menggabungkan bentuk-bentuk katanya dia bilang ini karya seni kolasenya binatang dengan kepala badak, badannya harimau, kaki bebek, dan ekor burung. Jadi anak-anak benar-benar diberikan kebebasan untuk membuat apa yang mereka mau. Tapi kita tetap kasih arahan gitu maksudnya. Jadi mereka tetap ada di jalur kelas kita, tapi dengan kebebasan yang mereka bisa tentukan sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ini ada beberapa foto proses anak-anak saat berkarya di rumah. Jadi saat kelas Sekolah Pirate berlangsung, ini saat kelas seni kolase terinspirasi oleh Eric Carle. Mereka pertamanya membuat paper teksturnya dulu, nanti akan ada di video. Kemudian selanjutnya, nah ini juga salah satu proses membuat karya kolasenya. Nah, kemudian di slide selanjutnya ini ada karya anak-anak. Selain yang tadi, ini juga karya di kelas
seni kolase. Ini range umurnya dibuat oleh peserta yang umur 5 tahun sampai 11 tahun. Jadi mereka bareng-bareng gitu berkarya di dalam satu kelas. Ini juga yang slide terakhir. Ada contoh beberapa hasil karya anak. Nah, tadi saya mau kasih lihat satu video tutorial yang biasa saya share di kelas saat mengajar di Sekolah Pirate. Boleh dibantu Kak Dia share videonya. Terima kasih. Pertama, kita buat dulu kertas kolasenya yuk. Nah, sekarang mari kita buat kolasenya. Nah, itu salah satu video yang saya buat sebagai tutorial di kelas seni kolase Sekolah Pirate. Dan sekali lagi, anak-anak tuh bahkan selalu mempunyai interpretasi yang berbeda. Saya contohkan bikin sesuatu, mereka bikin yang lain. Itu menarik banget. Oke, ini ada sekaligus memperkenalkan apa itu Sekolah Pirate. Jadi, saya sekaligus bacakan ya. Sekolah Pirate ini adalah untuk saat ini kita buat kayak kelas online, art class online, yang di dalamnya memberikan sentuhan literasi lewat cerita pengantar atau storytelling, dan juga ada biografi dari seniman-seniman. Terus materi yang kami berikan bersifat eksperimental dan eksploratif dengan menggunakan bahan sederhana yang mudah ditemukan. Kami pun bekerja sama dengan orang tua sebagai fasilitator dan pendamping di rumah untuk menciptakan suasana berkarya yang menyenangkan dan tanpa tekanan. Jadi anak tidak merasa terpaksa gitu membuat karya seni. Dan Sekolah Pirate ini diharapkan bisa jadi sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak agar mereka bisa memahami keunikan diri mereka sendiri dan juga belajar menghargai karya orang lain.
Nah, ini di slide ada beberapa kelas yang sudah kita lakukan. Sebenarnya ini masih baru mulai pandemi kemarin ya, kita mulai buka kelas online gitu. Jadi masih baru beberapa kegiatan. Ada Play with Clay, pernah ada Repainting Frida Kahlo, kemudian Well Songs with Kandinsky, pernah ada kelas Weaving for Kids juga. Kemudian ada Jungle Adventure with Henry Russo, pernah ada kelas eksperimen dengan Max Ernst. Kemudian ada yang tadi kita udah lihat, collage art inspired by Eric Carle, itu sempat dibikin 2 sesi gitu. Kemudian yang baru selesai kemarin ada kelasnya Yayoi's Pumpkin. Boleh minta slide-nya, Kak Dia? Nah, ini yang kemarin, terus yang ada 2 kelas mendatang, hari Sabtu lusa, kita punya kelas membuat patung 3 dimensi bersama ada partner kita, dia masih berumur 10 tahun, jadi kita ajak untuk ngajar juga di kelas. Jadi kita terbuka juga gitu untuk mengajak orang-orang yang tertarik, aku pengen ngajar kayak gitu-gitu, dipersilahkan juga gitu. Dan nanti yang minggu depan ada jadwalnya The Magic Wand. Ini kayak kelasnya tuh kayak bikin kostum play buat anak-anak gitu. Jadi ini 4 kelas terakhir ini Sekolah Pirate buat dalam rangka liburan namanya Holiday with Sekolah Pirate. Nah, ini selanjutnya ada beberapa foto saat anak-anak mengikuti kelas. Nah, ini ada anak umur 2 tahun juga ada yang ikut di kelas kami. Hasil karyanya memang jadinya ya bebas aja. Kadang mereka cuma main-main gitu, main chat, nggak jadi ternyata bikin karya apa, tapi ya nggak apa-apa karena memang anak umur sesuai dengan umurnya, mereka lebih senang bermain aja gitu. Kemudian selanjutnya ada fotonya. Nah, ini beberapa karya dari kelas Sekolah Pirate juga. Karya yang minggu lalu ini. Kelasnya Pumpkin Yayoi. Kemudian ini proses anak-anak berkarya. Diharapkan mereka berkarya dengan senang hati gitu. Jadi orang tua juga diingatkan untuk tidak memaksa. Jadi kalau saat anak moodnya tiba-tiba hilang atau misalnya aku lapar mah atau apa ya dipersilahkan untuk break dulu gitu. Jadi nggak dipaksa. Ayo cepat selesai gitu, nggak kayak gitu. Nah, ini juga contoh karya kolase yang tadi beberapa udah kita lihat ya. Nah, ini masih proses berkarya anak-anak. Nah, ini di kelas weaving for kids gitu. Kita bikin anyaman sederhana dari bahan-bahan yang ada di rumah. Lalu selanjutnya ini masih di kelas weaving for kids juga. Nah, ini salah satu karya di kelas Kandinsky. Ini di kelasnya Frida Kahlo. Nah, ini Kandinsky juga. Menarik ya karya-karya anak-anak. Jadi benar-benar mereka mengeluarkan keunikan dari diri mereka sendiri. Nah, itu demikian presentasi dari kami. Semoga mudah untuk dipahami ya. Ya, ini bertanya ke Kak Ami. Bu Ami, kegiatan kolase adalah kegiatan yang sangat menarik bagi anak, apalagi liburan saat pandemi. Adakah trik agar anak-anak tidak mudah menyerah ketika hasil kolasenya tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya? Pernah nggak ada kasus begini, Kak Ami? Pernah banget, Kak. Jadi anak-anak itu kan dia punya dia punya perasaan perfeksionis gitu ya. Jadi mereka juga punya ekspektasi kan. Misalnya aku pengen bikin
misalnya aku mau bikin apa ya, planet misalnya, planet bumi, tapi ternyata apa namanya, yang dia bikin ternyata bukan planet bumi gitu, tidak sesuai dengan yang dia mau. Itu banyak gitu, bahkan apa sih, anakku sendiri pun sering banget kayak gitu kan. Jadinya Terus gimana itu? kecewa kayak gitu. Nah, kita sih sebagai orang tua, pertama harus kasih semangat ya. Jadi maksudnya, dan kasih semangat tuh kita kasih tahu bahwa apa sih, berkarya itu ada prosesnya. Terus kita kasih semangat untuk yuk coba lagi gitu, kayak gitu-gitu. Bahkan di beberapa, nah ini makanya kenapa apa sih, literasi itu penting ya dalam berkarya seni. Jadi kita bisa mengambil contoh dari spirit para seniman yang sudah apa ya, sudah lama berkarya gitu Kak. Jadi misalnya kalau misalnya contohnya nih, misalnya anak saya merasa tidak puas dengan karyanya, terus aku ingetin, inget nggak dulu misalnya Van Gogh misalnya, atau siapa gitu ya, dulu juga dia merasa kecewa dengan karyanya, tidak percaya diri, tapi apa yang dia lakukan? Dia terus mencoba. Bahkan kadang-kadang di karya yang tidak sesuai ekspektasi, kita bisa menemukan sesuatu yang baru gitu. Jadi dikasih support terus, dikasih apa namanya, dikasih apa, pandangan-pandangan biar dia nggak apa namanya, biar dia nggak patah semangat gitu. Dan kalaupun misalnya sudah mentok banget, aku nggak mau bikin gitu, karena ya udah, biarkan dia break dulu gitu, jangan dipaksa. Jadi biarin dia break dulu, istirahat dulu. Nanti kalau moodnya sudah kembali lagi, baru kita tawarin mood lanjutin atau gimana gitu. Jadi jangan mau maksakan, apa, jangan terlalu menekan gitu, jangan terlalu memaksakan, dan tetap kasih semangat biar anak tidak berhenti untuk mencoba gitu Kak. Oke. Saya menambahkan. Silakan Kak Ibe. Oke. Nah, kalau ya pasti ada aja ya Bu Dia dengan apa pengalaman bagaimana ketika anak tidak sesuai dengan yang diharapkan. Biasanya kalau saya menemukan itu di anak-anak yang usia SD. Kalau yang TK, yang PAUD itu kan sebetulnya dia akan jauh lebih menerima dan tidak merasa bahwa aku jelek, aku kurang bagus misalnya. Nah, karena kalau di SD dia sudah jauh lebih perfect gitu. Biasanya gitu ya menemuinya ya Bu Ami ya. Terus yang pertama adalah ya paling ditanya sebelah mana yang paling kamu kurang sukanya, mana yang mau diperbaiki. Jadi terus bukan jadi dianya istilahnya apa ya, kalau bahasa Sunda tuh nggak murang-maring gitu. Jadi dia fokus tahu dengan kesalahannya. Nah, kesusu gitu dia. Apa? Gerusuk-gerusuk. Apalah. Ojo kesusu opo lah gitu ya. Ya artinya dia tahu mana yang menjadi kekurangan, terus pengen lebihnya, yang bagusnya pengen di sebelah mana. Terus nanti mengidentifikasi ya. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi dia tahu yang menjadi kekurangan, yang bikin jadi jeleknya sebelah mana. Apakah dari warna, ataukah dari bentuk, atau mengguntingnya yang tidak rapi. Kan itu nanti perlu, oke, kalau mau ini mungkin karena guntingnya tidak rapi. Kamu coba lagi pelan-pelan. Atau misalnya, oh ini warnanya terlalu encer. Oh kalau ini bentuknya memang, terus kalau misalnya masih terus aja dia, nggak apa-apa. Karena setiap orang itu kan tidak punya talent yang sama. Kamu sekarang di situ, wah ini mah jelek aja tuh, udah dia mah kan selalu dia ingin membandingkan dengan yang lebih keren. Biasanya kan gitu ya Bu dia. Terus itu mah bagus. Dia mah sejak lahir juga dari kodratnya, ketika lahir dia mah sudah bisa menggambar, mungkin begitu. Kalau guyonnya gitu ya. Dia mah kan misalnya saya nggak bisa nyanyi, dia mah waktu bayi aja bukan menangis kok, bisa misalnya langsung senandung misalnya gitu. Kan seperti itu misalnya. Terus ya cari tahu mana yang menjadi persoalannya. Ya sama juga seperti Bu Ami. Kalau misalnya setiap orang itu tidak mungkin satu kali langsung jadi bagus. Tapi kamu berarti kurang aja latihan. Ayo dicoba lagi, kita cari media yang baru. Itu kan sebetulnya lebih pengen punya penguatan lah gitu.
pengen punya penguatan, terus pendampingan gitu. Ditutorin satu-satu gitu. Karena ada anak yang bisa secara mandiri, misalnya langsung aja ngerjain langsung bagus. Biasanya lebih dewasa gitu ya, anak-anak cewek. Tapi kalau cowok kan gerasa gerusuk untuk kegiatan art gitu. Makanya Jadi kemarin ini gitu. Halo. Ya, halo Bu Dia, sudah ini. Saya sudah ada lagi, masuk lagi ya. Ternyata sinyal di saya jelek ya. Saya banyak lempar-lempar. Jadi intinya komunikasi orang tua ke anak juga harus terjaga. Ya, betul, jangan sampai menyinggung. Nah, kamu mah memang nggak bisa, jangan dulu lah. Ya jangan. Ya itu kan ngejudge duluan ya, gitu jangan kan kita juga sepakat atau, gitu. Ya kalau menuduh duluan ya. Ya gitu, itu kan jadi akhirnya menjatuhkan anak tidak, itu bikin jatuh mentalnya ya. Mentalnya gitu. Tidak termotivasi. Kalau udah gitu jadi kegiatan ini nggak menarik lagi buat anak. Iya, anak malah jadi tertekan kan jadinya, jadi pengen jadi malah jadi memikirkan fokus ke hasilnya kan malahnya gitu kalau kayak gitu. Itu. Padahal dia effortnya jauh lebih gede. Kalau dia mah sekali ngegambar bisa bagus, tapi kamu harus berkali-kali. Effortnya kan jauh lebih capek ya yang ini karena latihannya lebih banyak begitu. Tapi nanti bisa dibandingkannya bukan dibandingkan. Dia lebih keren di bentuk misalnya, tapi kamu warnanya lebih jago. Itu mungkin bisa dimunculkan juga. Iya. Jadi anak-anak lebih mengenali keunikan diri sendiri ya Kak ya. Ya gitu. Itu sih kalau yang pengalaman saya. Selama ini masih sering salah meminta anak-anak menempel biji-bijian atau potongan kertas pada pola gambar yang sudah dibuat. Saya kira itu yang namanya kolase. Nah, gimana ini Kak Ibe dan Kak Ami? Mana Bu Ami, karena ini pengalaman Bu Ami. Jadi saya minta Bu Ami tolong jelaskan supaya ada ilmu baru. Karena Bu Ami ini kan membuat sekolah Pirate juga atas ketidaknyamanan dengan materi-materi yang diterima oleh anaknya mengenai kolase dan mozaik. Silakan. Iya. Jadi saya nggak tahu bukan untuk mencari siapa yang salah sih sebenarnya, cuman agak sedikit terganggu gitu saat di sekolah dari mulai TK anak saya tuh dikenalkan mozaik itu sebagai seni kolase. Jadi yang biasanya kan kalau di TK kayak nempel-nempel biji-bijian atau apa kayak gitu-gitu. Terus aku yang berpikir loh, ini tuh bukan mozaik, ini tuh bukan kolase, tapi mozaik. Itu mozaik. Tapi ternyata selama dia sekolah TK di kelas 1 dikenalkan karya mozaik itu adalah kolase. Jadi sebenarnya dari yang sudah saya pelajari gitu itu tuh berbeda ternyata. Jadi dari sejarahnya pun udah beda. Kalau mozaik itu udah ada dari abad pertengahan ya, udah kita bisa lihat dari dekorasi bangunan-bangunan zaman dulu tuh kayak di gereja-gereja zaman dulu ada mozaik tuh yang ditempel-tempel kepingan-kepingan kaca atau keramik kayak gitu. Nah, sedangkan kolase itu sendiri kan baru muncul awal abad 20 ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah seniman Pablo Picasso dia bikin eksperimen gitu sama temennya, terus karyanya ditempelin karya lukisan gitu ditempelin beberapa benda sehingga muncullah satu movement gitu dalam seni rupa yang disebut si seni kolase itu. Dan dari tekniknya pun sebetulnya beda, meskipun sama-sama menempel, tapi cara menyusun ornamen, terus teknik penempelan dan ini pun beda gitu, si kolase sama mozaik. Jadi sebenarnya aku tuh punya harapan banget gitu kalau guru-guru di PAUD SD gitu mulai memperbaiki istilahnya gitu Kak. Jadi maksudnya kenapa penting karena ya seperti keliru terus. Iya, karena itu akan terus-menerus keliru.
kekeliruan setelah kita besar, Ya, setelah kalau anak besar. mau buat mozaik ya sebutlah itu mozaik. Kalau mau buat Iya, kolase sebutlah itu kolase. Kalau mau buat kolase. satu lagi ada montase gitu ya sebutlah itu montase gitu. Beda lagi. Jangan disamaratakan semua kolase padahal masing-masing Kalau punya menempel karakteristik yang namanya kolase. berbeda. Semua yang Enggak. tempel-tempel kolase katanya gitu ya. Oke, mudah-mudahan tadi Ibu dapat pencerahan ya. Bagaimana trik agar orang tua dalam membantu anaknya percaya diri dalam memulai kreasi kolase padahal bahan sudah tersedia, tapi anaknya mungkin tidak berani ini mau bikin apa gitu. Nah, gimana membantu usaha orang tua, triknya bisa dibagi nggak untuk membantu anaknya percaya diri dalam memulai kreasi kolase ini? Gimana? Bu Ami. Saya Kak boleh Ami ya? Ya, silakan Kak Ami. Biasanya anak tuh punya kebiasaan dia melihat orang tua ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang masih ragu atau belum mau atau masih belum berani, gimana orang tuanya yang mulai duluan gitu. Jadi bukan maksudnya mencontohkan. Jadi kita bikin aja sendiri. Kita bikin coba-coba sendiri. Nanti anak itu kan lama-lama penasaran ya, maksudnya. Dan akhirnya aku mau coba juga deh. Beberapa kali soalnya kejadian kayak gitu saat anak. Aduh aku takut nggak bisa, takut nggak berhasil gitu bikinnya. Nah peran orang tua di rumah itu bisa jadi contoh gitu. Jadi meskipun kita belum pernah bikin kolase, ya udahlah kita juga sekalian belajar gitu kan, bikin aja gitu, entah bikin apa, ntar anak tuh kan ngelihat, dan kalau anak ngelihat, oh ternyata asik juga ya, terus ternyata nggak harus perfect atau ternyata nggak harus gimana, ternyata bisa bebas kayak gimana. Jadi aku sih ngelihat nih pendidikan seni tuh anak tuh bukan cuma anak yang belajar Kak, jadi orang tua juga tetap harus belajar juga gitu. Maksudnya ya sebagai contoh meskipun orang tuanya nggak punya basic pendidikan seni ya, tapi tidak harus kok gitu, siapapun bisa gitu. Kelas ini kan mudah kan gitu kan, nggak harus punya keahlian khusus gitu. Jadi kalau misalnya anaknya masih ragu, kurang berani, ya udah kita aja yang bikin, nanti dia lihat kok gitu, anak tuh lihat dan mungkin mudah-mudahan dia tertarik akhirnya untuk mencoba gitu.